Yang pertama yaitu dasar tebang rumpang. Sistem silvikultur tebang rumpang diperkenalkan di Indonesia pertama kali oleh APS Sagala pada tahun 1991 dari Balai Teknologi Reboisasi atau BTR yang berada di Banjarbaru. Sistem ini merupakan perpaduan monocyclic dan polycyclic system. Menurut Sagala, tebang rumpang dimaksudkan agar unit pengelolaan mempunyai bestek yang jelas, serta kuvio yang dapat dikenali. Rumpang atau gap yang dibuat dapat berfungsi sebagai iklim mikro rumpang jenis kelimak. Kemudian mencegah terakumulasinya bahan bakar, penataan yang jelas, dan permanen berdasarkan kuvio masing-masing, sehingga dapat diketahui jenis pohon yang akan ditebang serta menjaga ekosistem hutan. Selanjutnya yaitu apa itu tebang rumpang. Sistem tebang rumpang pertama kali diakui secara luas pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan dengan nomor P9 Menhut 2 tahun 2009 dan Peraturan Dirjen BPK dengan nomor P96 BPHA tahun 2009. Untuk pengertian rumpang sendiri adalah yaitu bentuk ruang terbuka hasil penebangan kelompok vegetasi yang berbentuk melingkar dengan ukuran 1-2 kali tinggi pohon tepinya. Pemanenan tebang rumpang adalah tebangan berdasarkan kelompok pohon di dalam bentuk rumpang. Kemudian untuk pengertian rumpang adalah kegiatan membuat rumpang setelah penebangan pohon-pohon besar dengan menebang semua vegetasi di dalamnya kecuali permukaan. Selanjutnya yaitu tujuan dan prinsip tebang rumpang. Tujuan tebang rumpang adalah meningkatkan produktivitas tegakan hutan tidak seumur melalui tebang dalam kelompok dan memanfaatkan ruang tumbuh dalam rumpang untuk meningkatkan riap dalam rangka memperoleh pemanenan yang lestari pada hutan alam produksi bekas tebangan di areal IUPHHK atau KPHP. Adapun prinsip tebang rumpang yaitu yang pertama, sistem silvikultur tebang rumpang dilakukan pada tegakan seumur atau unvenegated stand. Yang kedua, teknik pemanenan. Berikut adalah tata waktu dan kegiatan sebelum penebangan dan setelah penebangan. 3 tahun sebelum penebangan dilakukan pembuatan jalan, yaitu jalan dibuat menelusuri dan menyabuk bukit dengan intensitas 20-30 meter per hektar. Selanjutnya, 1 tahun sebelum penebangan dilakukan pembuatan TPN. TPK di pinggir jalan logging biasanya pada jarak setengah sampai 1 km dan luas 300 meter persegi. Selanjutnya, 1 tahun sebelum penebangan juga dilakukan penetapan jaringan jalan syarat. Jaringan syarat dibuat berbentuk tanduk rusa, tidak boleh simpang siur, dan tidak boleh bercabang banyak seperti percabangan pohon untuk memperkecil jumlah pohon cacat. Arahan jalan syarat diberi tanda dengan cat di pohon. Jalan syarat tentu menelusuri punggung bukit. Panjangnya antara 100-700 meter dari TPN. Juga dilakukan planting calon rumpang 1 tahun sebelum penebangan. Calon rumpang diletakkan secara sistematik pada jalan syarat. Lebar calon rumpang 1-1,5 kali tinggi pohon tepi. Luasnya antara 100-2000 meter persegi. Jarak calon rumpang minimal 100 meter sehingga rumpang dan tegakan tinggal berseling. Luas rumpang sekitar 25% dari luas petak. Sisanya adalah tegakan tinggal 25% dan kantong pelestarian sebanyak 50%. Pada satu unit jalan syarat terdapat 50-60 rumpang dengan luas 4-10 hektar. Pada satu TPN terdapat 1-3 anak petak atau jalan syarat. Selanjutnya, pada tahun penebangan atau pembalakan dilakukan penebangan. Semua pohon dan calon rumpang dipanen. Volume tebangan yaitu 50-100 meter kubik per rumpang atau 600 meter kubik per hektar. Pohon dengan diameter lebih dari 20 cm.
Selanjutnya, setelah 3 tahun penerbangan dilakukan kegiatan pembebasan tajuk. Dari permukaan yang berkembang, dalam rumpang dipilih pohon calon pengisi lapisan kanopi atas atau PCA dan dibebaskan tajuknya dengan jarak 3-4 meter. PCA diberi tanda CET, pada tegakan utuh sama sekali tidak ada perlakuan. Pembebasan menggunakan metode tebasan. Selanjutnya, dilakukan pembebasan tajuk selama 3 kali, yaitu 5 tahun setelah penerbangan, 8 tahun setelah penerbangan, dan 15 tahun setelah penerbangan. Pembebasan tajuk dengan meneres pohon yang menaungi atau menghimpit tajuk PCA dengan menggunakan cangkul pohon. Cara ini diulangi pada tahun ke-8 dan ke-15 dengan menggunakan cangkul pohon. Seorang mengerjakan 5 rumpang per hari. Kegiatan setelah 3 tahun setelah penerbangan sampai 15 tahun setelah penerbangan ini disebut pembinaan rumpang tebangan. Tiap rumpang ada 6-10 PCA. Selanjutnya yaitu tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan saat ini telah diatur dengan Peraturan Dirjen Nomor P9/6 BPHA pada tahun 2009, yang mana dengan ketentuan yang pertama penataan areal kerja atau PAK, kedua pembukaan wilayah atau PWH, yang ketiga risalah rumpang, keempat pembuatan rumpang, yang kelima pembinaan rumpang, keenam pemanenan, dan yang ketujuh perlindungan dan pengamanan hutan. Selanjutnya yaitu yang pertama penataan areal kerja atau PAK. Adapun prinsipnya yang pertama yaitu menata areal ke dalam blok dan peta kerja tahunan berdasarkan RKU PHHK. Kedua, satu peta kerja di dalam tebang rumpang adalah satu TPN dengan jaringan jalan syarat dan rumpang-rumpang yang didukungnya. Yang ketiga yaitu dilakukan tindak lebih dari 4 tahun sebelum pemanenan. Yang keempat, dibentuk sebagai satu bagian hutan khusus untuk regime tebang rumpang. Adapun perencanaannya, yang pertama yaitu perencanaan dalam peta yang mempedomani RKPU PHHK yang telah disahkan. Kemudian membagi areal kerja ke dalam blok-blok kerja tahunan dan peta-peta kerja. Dan yang ketiga, menyesuaikan jumlah blok dan peta-peta kerja dengan siklus tebang yang ditetapkan. Kemudian yang keempat yaitu menyesuaikan bentuk dan luas blok dan peta kerja dengan kondisi lapangan. Yang kelima, menggunakan angka Romawi untuk menandai setiap blok kerja sesuai rencana tahun penerbangan. Sedangkan peta kerja diberi angka secara berurutan dari petak pertama sampai petak terakhir. Yang keenam, yaitu membuat rencana tata batas blok dan peta kerja. Dan yang ketujuh yaitu membuat petak rencana atau PAK dengan skala minimal 1/10.000. Adapun untuk pelaksanaannya sendiri yaitu membuat prosedur operasi standar atau POS kerja untuk PAK berdasarkan prinsip. Selanjutnya yang kedua yaitu pembukaan wilayah hutan atau PWH. Adapun prinsipnya yang pertama yaitu efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Untuk perencanaan sendiri yang pertama yaitu buat rencana lokasi base camp seperti TPK, TPN, pondok kerja, dan lain-lain. Yang kedua yaitu membuat rencana jaringan jalan syarat pada setiap TPN, rencana jalan utama, dan jalan cabang. Kemudian plotting semua calon rumpang untuk tahun berjalan atau RO, dan calon rumpang untuk setengah umur daur berikutnya RO plus setengah daur pada jaringan jalan syarat. Yang keempat yaitu siapkan daftar ukur yang diperlukan
untuk mencatat hasil risalah. Yang kelima yaitu membuat peta rencana risalah dengan skala 1:5000. Untuk pelaksanaannya sendiri, yang pertama yaitu buat prosedur operasi standar atau pos kerja untuk PWH berdasarkan prinsip. Selanjutnya yang ketiga yaitu risalah hutan. Adapun prinsipnya yang pertama yaitu risalah hutan dilakukan di dalam calon-calon rumpang tahun berjalan atau RO pada setiap jaringan syarat. Yang kedua, dilakukan sebelum penyusunan usulan RKTU PHHK. Untuk perencanaannya sendiri, yang pertama yaitu siapkan peta rencana TPN, jalan syarat dan plotting rumpang hasil kegiatan. Yang kedua yaitu siapkan daftar ukur yang diperlukan untuk mencatat hasil risalah. Adapun pelaksanaannya, yang pertama yaitu di lapangan buat prosedur operasi standar atau pos kerja untuk risalah hutan berdasarkan prinsip. Kedua, membuat peta jaringan jalan syarat dan sebaran rumpang pada setiap TPN dengan skala 1:1000. Selanjutnya yang keempat yaitu pembuatan rumpang. Adapun prinsip dari pembuatan rumpang, yang pertama yaitu pemanenan dengan tebang habis pada setiap rumpang. Kedua, memanen pohon kecuali anakan pohon-pohon primer. Yang ketiga, dilakukan secara efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Untuk perencanaannya, yang pertama yaitu penebangan dilakukan berdasarkan peta sebaran rumpang dengan skala 1:1000. Kedua, penebangan dilakukan pada peta-peta kerja dalam blok RKT yang telah disahkan. Untuk pelaksanaannya sendiri, yang pertama yaitu membuat prosedur operasi standar atau pos kerja pemanenan berdasarkan prinsip. Dan yang kedua, menggunakan alat-alat pemanenan mengikuti peraturan yang berlaku. Selanjutnya yang kelima, pembinaan rumpang. Adapun prinsipnya yang pertama yaitu memberikan ruang tumbuh optimal bagi individu-individu pohon terbaik. Kedua, menghilangkan individu pohon atau vegetasi lain yang menaungi pohon. Adapun perencanaannya yang pertama, pilih dan tandai anakan-anakan pohon terbaik 1 tahun setelah pembuatan rumpang dengan jarak antara anakan 3-4 meter. Kedua, plotting setiap anakan terpilih di dalam setiap rumpang untuk pembinaan dalam periode 2 tahun sampai permulaan bebas dari naungan. Untuk pelaksanaannya yaitu membuat prosedur operasi standar atau pos kerja pembinaan rumpang berdasarkan prinsip. Selanjutnya yang keenam yaitu pemanenan. Adapun prinsipnya yang pertama, TPN, jalan syarat, dan rumpang sebagai satu kesatuan yang permanen. Kedua, pemanenan dilakukan di setiap rumpang secara tebang habis pada daur tebang yang telah ditentukan dengan tidak membuat TPN dan jalan syarat baru. Ketiga, dilakukan secara efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Untuk perencanaannya sendiri, yang pertama yaitu risalah rumpang yang akan ditebang berdasarkan peta kerja. Kedua, penebangan dilaksanakan pada peta kerja dalam blok RKKT yang telah disahkan. Untuk pelaksanaannya sendiri yaitu membuat prosedur operasi standar atau pos kerja untuk pembinaan rumpang berdasarkan prinsip. Selanjutnya yang terakhir yaitu 7. Perlindungan dan pengamanan hutan. Adapun prinsipnya yang pertama, perlindungan dan pengamanan dari kebakaran, perambahan, dan pencurian hasil hutan. Yang kedua, memberikan kepastian usaha dalam pengelolaan hutan produksi. Untuk perencanaannya yaitu menyusun rencana perlindungan dan pengamanan hutan secara periodik dalam satu periode RKT. Untuk pelaksanaan yaitu membuat prosedur operasi standar atau pos kerja perlindungan dan pengamanan hutan berdasarkan prinsip.